Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat kepadanya. Semua itu merupakan bentuk kebaikan yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi dan dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kembali kita akan membahas lanjutan dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga kepada Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun serta mendakwahi dan memberikan nasihat kepadanya. Allah memberikan panduan dakwahnya secara praktis sampai Allah berpesan untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Siapa tahu Fir'aun menjadi orang yang ingat kemudian takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita tahu bahwa Fir'aun bukan orang sembarangan, bukan orang yang lemah, tetapi penguasa yang menguasai berbagai macam hal, memiliki kekuatan yang sangat besar. Nabi Musa alaihissalam sempat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kekhawatirannya kalau beliau didustakan oleh Fir'aun, tapi kemudian Allah memberikan penguatan dengan kalamnya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku senantiasa mendengar dan melihat. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan keteguhan hatinya, maka beliau pun kemudian mendapatkan tambahan bekal dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Thaha ayat 47 sampai dengan 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah kemudian melanjutkan pesan-pesannya
kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam setelah Allah menenangkan keduanya dengan kalimatnya tadi, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian senantiasa mendengar dan melihat, yang memberikan pesan kepada beliau dan juga kepada kita semua bahwa siapapun yang bersama dengan Allah, siapapun yang selalu membersamai Allah, maka Allah pun akan selalu membersamainya, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan ketenangan, sehingga hidup itu pun semakin tenang, semakin senang. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berpesan, fa'tiyahu, maka datangilah oleh kalian berdua Fir'aun. Faqula, lalu katakan kepada keduanya, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami berdua adalah utusan yang dikirim oleh Tuhanmu wahai Fir'aun, fa'arsil ma'ana bani Israel, maka lepaskanlah bersama dengan kami yaitu Bani Israel, wala tu'adzibhum, dan jangan engkau menimpakan siksaan kepada mereka. Qad ji'naka, sungguh kami telah datang kepadamu wahai Fir'aun, bi ayatin, dengan satu ayat, satu bukti yang jelas, min rabbika, yang datangnya dari Tuhanmu, wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan itu pasti akan didapatkan oleh siapapun yang mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, annal adzaba, bahwasanya azab, siksaan dari Allah, ala man kadzdzaba wa tawalla, akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan dan orang yang berpaling dari kebenaran dan bukti-bukti yang Allah kirimkan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala selain menenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, beliau juga memberikan panduan-panduan yang praktis, langkah-langkah yang praktis yang harus dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam kalau mendatangi Fir'aun, kalau mendakwai Fir'aun. Ya, tapi yang pertama tadi adalah mentalnya dulu dikuatkan. Ya, kalau mentalnya sudah kuat, ya, maka bekal-bekal praktis berikutnya ini akan sangat bermanfaat. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, ya, maka seberapa banyak pun ayat-ayat dan bukti yang diberikan, ya tidak bisa. Ya, mental. Maka di sini kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mental, spirit, ya, semangat dan juga keberanian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, barulah Allah memberikan pesan-pesan praktisnya. Ketika nanti kalian berdua sampai kepada Fir'aun, yang pertama kali harus disampaikan adalah inna rasula rabbik, kami berdua ini adalah utusan dari Tuhanmu. Ya. Artinya apa? Bahwa kedatangan Nabi Musa dan Nabi Fir'aun dan Nabi Harun alaihissalam ini bukan atas kehendak pribadi mereka, bukan keinginan pribadi, tetapi semata-mata adalah tugas yang harus dilaksanakan dari yang memberikan tugas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya Rasul, Pak. Rasul itu artinya utusan. Ya. Bapak-bapak kalau ngirim utusan, ya, ke wali kota, ke presiden misalkan, itu utusan, namanya Rasul. Ya. Utusan, yang namanya utusan itu dia melakukan tugas menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh yang mengutus. Tidak boleh dia tambah, tidak boleh dia kurangi. Ya. Dan itulah tugas para nabi dan rasul. Tugas mereka itu hanya tabligh, menyampaikan saja. Bahannya sudah ada. Ya. Lalu kemudian juga Rasulah Rabbik, menggunakan kalimat kami ini adalah utusan dari Tuhanmu.
Mu-nya ke siapa? Fir'aun. Tuhanmu wahai Fir'aun. Di sini memberikan sebuah hentakan yang sangat keras terutama bagi Fir'aun dan pengikutnya, bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan yang boleh diakui, diyakini, ditakuti dan disembah kecuali hanya Allah. Berarti kalau Fir'aun itu mengaku Tuhan, oh berarti dia Tuhan palsu. Masa Tuhan punya Tuhan? Ya. Oh berarti yang diyakini rakyat Mesir, ya, bahwa Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, atau bangsa lain yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, atau bangsa lain yang menyembah api, menyembah batu, menyembah pohon, ada yang menyembah roh, yang menyembah jin, menyembah kuburan, berarti semua itu bohong dong. Ya. Karena sekarang penguasa Mesir, penguasa tertinggi yang dia sudah sempat memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ternyata oleh Nabi Musa kemudian disebut bahwa kami ini utusan Tuhanmu. Berarti ada yang lebih tinggi, berarti ada yang lebih kuat, berarti ada yang lebih hebat daripada Tuhan Fir'aun. Kira-kira begitu yang dirasakan oleh pengikutnya. Adapun Fir'aun, ya, seolah-olah dia merasa dilucuti mukanya, ya, dikuliti mukanya. Kami ini utusan Tuhanmu. Nah, itu kalimat yang disampaikan, yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada Fir'aun. Lalu kemudian fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka lepaskanlah bersama dengan kami Bani Israel. Ya. Misi Nabi Musa alaihissalam selain mendakwai Fir'aun adalah agar supaya Fir'aun itu melepaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penindasan dan kezaliman yang selama ini dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel secara keseluruhan, agar Bani Israel diizinkan untuk lepas dan meninggalkan kota Mesir, negeri Mesir. Ya. Wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam surah Al-Baqarah, yasumunahum su'al azab. Fir'aun dan pengikutnya menimpakan siksaan kepada Bani Israel, siksaan yang amat sangat pedih, yaitu menyembelih anak-anak lelaki mereka, membiarkan anak-anak perempuan mereka, dan membebani Bani Israel dengan pekerjaan fisik yang sangat berat dan sangat tertindas kehidupan mereka. Ibarat kata kalau kita dulu tuh namanya romusha, Pak, kerja paksa, kerja rodi, ya. Disuruh kerja tanpa henti, tanpa bayaran, berat kerjaannya, suplai makanan dan kebutuhan juga terbatas, ya. Sehingga ya ada yang mati di tempat karena kelelahan, karena kehausan, karena kelaparan, itu yang terjadi. Sementara selain itu juga mereka tadi itu anak lelakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan. Ya, dibiarkan dalam arti nggak dibunuh, tapi tadi yang dibiarkan hidup juga bukan berarti kemudian hidup enak, tapi ditindas dengan siksa, dengan berbagai macam siksaan. Di Bani Israel mengalami, ya, kondisi penindasan yang sangat berat. Pertama kali adalah di zaman Fir'aun, itu pertama kali, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengatakan qad ji'naka bi ayatin min rabbik, bahwa sesungguhnya kami datang kepadamu wahai Fir'aun, ya, ada buktinya, ya, ada ayat. Ayat itu artinya bukti. Ayat juga bisa diartikan dengan mukjizat, ya. Min rabbika, yang mukjizat ini, bukti ini juga asalnya dari Tuhanmu, bukan kami yang membuat-buat dan mengarang-ngarangnya, ya. Jadi Allah membekali nabinya itu dengan kebenaran sekaligus bukti kebenarannya, ya. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik, kami datang kepadamu dengan membawa
bukti ya yang menunjukkan kebenaran kami. Ada utusan itu biasanya diperiksa, Pak. Siapa yang utus? Ya. Kemudian bukti kalau kamu utusan itu apa? Biasanya tetap ditanya. Ya. Ada tanda pengenalnya atau tidak? Ya. Kayaknya kalau ada orang tiba-tiba datang ke sini ngaku saya utusan dari dinas A, dinas B, mau melakukan ini, melakukan itu, coba buktinya mana? Surat tugasnya mana? Ya. Kadang-kala suka ada modus-modus penipuan. Datang ke rumah, saya dari dinas kesehatan, ya, mau ngasih bubuk ini buat pencegahan demam berdarah. Pernah ada ya? Ya. Terus dia nyerahin surat tugas. Lihat surat tugas, saya periksa. Ini kok surat tugas kayaknya nggak serius gitu. Kayak udah kertas di copy berkali-kali. Ya, itu tandanya berarti nggak asli. Lihat stempelnya basah apa tidak. Kalau stempelnya tidak basah berarti ini orang ada kemungkinan ini oknum. Ya. Karena kalau asli pasti stempelnya basah. Jadi ada bukti. Ya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, Allah pun memberikan bukti-bukti, ayat-ayat dan juga mukjizat-mukjizat yang sebelumnya juga sudah pernah kita jelaskan di antara mukjizat-mukjizatnya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membekali Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu dan keselamatan ala manittaba'al huda akan meliputi siapapun yang mengikuti petunjuk. Wa fi hadza targhibun fi ittiba'ihima bi altafi wajhin. Kalimat ini merupakan bentuk rayuan, dorongan kepada Fir'aun dengan cara yang paling halus. Wassalamu ala manittaba'al huda. Siapapun yang mau mengikuti petunjuk yang disampaikan Allah melalui Rasulnya, maka ia akan mendapatkan assalam, keselamatan. Makanya Pak, Bu, agama kita itu namanya Islam. Islam itu artinya berserah diri, mau tunduk, mau patuh. Kalau kita mau Islam, mau tunduk, mau patuh, kita akan mendapatkan assalam, keselamatan di dunia dan di akhirat, serta kesejahteraan. Jadi assalam itu artinya keselamatan, kesejahteraan. Makanya assalamualaikum sering diartikan salam sejahtera. Ya. Nah, ini menandakan pula berarti yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu agama apa? Apa kira-kira? Berarti juga agama Islam. Assalamu ala manittaba'al huda. Karena kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah, pasca perjanjian gencatan senjata dengan orang Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah dengan sebutan namanya Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian damai yang terjadi di daerah Hudaybiyah, namanya Sulhul Hudaybiyah, ya, tahun 6 Hijriah. Setelah itu 1 tahun kemudian atau selama rentang waktu tahun 6 sampai tahun ke-8, di antara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah karena Rasul setelah tahun 6 itu tidak disibukkan lagi dengan perang melawan Quraisy, karena Quraisy sudah tunduk dengan perjanjian gencatan senjata dan gak nanggung-nanggung. Mereka berjanji melakukan gencatan senjata itu 10 tahun, jadi cukup aman. Maka Rasul kemudian mengarahkan dakwahnya kepada bangsa-bangsa lain dari luar kota Mekah, dari luar kota Madinah. Kirim surat ke beberapa pemimpin-pemimpin Jazirah Arab yang belum mengenal Islam dan belum masuk Islam. Kirim surat ke penguasa Mesir yang saat itu Nasrani. Mengirim surat ke Heraklius,
Heraklius istananya ada di Palestina saat itu, Syam. Ya, kirim surat ke Muqawqis, ya, di Mesir, kirim surat ke Persia, kirim surat. Ya, di antara isi surat itu Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan kalimat Bismillah. Dari Muhammad utusan Allah kepada, misalkan kepada Heraklius, ya, pembesar Romawi, ya. Terus beliau tidak mengucapkan Assalamualaikum, ya, karena Assalamualaikum hanya diucapkan kepada sesama kaum muslimin, ya. Beliau menulisnya salamnya ini, salamnya Nabi Musa ini, Wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan kepada siapapun yang mau mengikuti petunjuk. Jadi memang ini tidak ditujukan kepada Heraklius secara langsung karena dia bukan muslim, tapi juga memberikan salam, walaupun salamnya diperuntukkan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi katakan ini merupakan, ya, motivasi, dorongan kepada Fir'aun, kepada Heraklius, dan juga raja-raja lain yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mau kembali kepada kebenaran sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan. Ya, assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sehingga kemudian dengan sendirinya bahwa ketika keselamatan itu hanya akan didapatkan oleh orang yang mengikuti petunjuk, dengan sendirinya orang-orang cerdas seperti Fir'aun, ya, Heraklius, Muqawqis dan lain sebagainya itu paham, oh berarti kalau saya tidak ngikutin petunjuk berarti saya tidak selamat, ya. Sadar gitu kan. Tinggal nanti apakah kalimat itu cukup untuk menyadarkan dia untuk menerima kebenaran atau masih memerlukan hal yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna qad uhiya ilaina." Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, bahwa sesungguhnya azab Allah itu akan ditimpakan kepada siapapun yang berdusta, yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan berpaling darinya. Ya, jadi siapapun, kalau tadi ada namanya targhib, targhib itu motivasi, dorongan kepada kebaikan. Sekarang ada tarhib pakai ha, tadi pakai huruf ghain, targhib, ada tarhib, ya, ancaman, ya, penegasan bahwa siapapun yang setelah datang kepadanya kebenaran dengan bukti-bukti kebenarannya, lalu dia tetap mendustakan dan berpaling dari kebenaran itu, ya maka siap-siap, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, azab Allah siap untuk ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan dan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga termasuk di antara, ya, wa fi hadzal uslub taltifun fil wa'idi haitsu lam yusarriha bi hululil adzabi bihi. Ya, cara seperti ini juga merupakan cara mengancam dengan halus, karena Nabi Musa tidak langsung diperintahkan untuk memvonis Fir'aun sebagai orang yang akan terkena azab. Ya, kadang-kadang memang begitu, Pak. Vonis itu menyakitkan, Pak. Ya. Kadangkala orang itu tidak siap divonis, meskipun dia itu benar-benar di atas kebatilan, kesalahan, tapi kalau langsung divonis biasanya tidak siap, ya. Dan kadangkala vonis itu membuat seseorang justru malah dia antipati terhadap kebenaran, makin nggak suka, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, memotivasinya juga dengan motivasi yang paling halus, mengancamnya juga dengan ancaman yang paling halus, sesuai, ya, korelatif dengan perintah Allah sebelumnya, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut,
Siapa tahu dia mau ingat dan takut kepada Allah. Ya, padahal yang didakwai siapa? Fir'aun, manusia paling keras, paling kasar, paling sombong, tapi tetap kita atau Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut. Karenanya banyak ya, di antara kaum muslimin yang mungkin belum sempurna, kita katakan belum sempurna dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ya, belum benar-benar tunduk dan patuh terhadap hukum Allah, masih ikut-ikutan, ya, masih angin-anginan, ya. Tetapi mereka muslim. Karena mereka itu muslim dan mereka juga mengimani Al-Quran, Al-Quran itu masih menganggap mereka sebagai seorang muslim dan orang yang beriman, ya. Dan termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan kepadanya karunia berupa Quran, tetapi dia masuk kategori pertama, zalimun li nafsihi. Meskipun dia sudah beriman, Allah berikan kepadanya Al-Quran, tapi dia masuk kategori zalimun li nafsihi, masih zalim kepada dirinya sendiri. Apa bentuk kezalimannya? Ya tadi, belum sepenuhnya tunduk patuh kepada hukum Al-Quran, ngerti tapi tidak atau belum siap melaksanakan, paham tapi belum mau menjalankan, ya, tahu kalau itu larangan tapi dia belum mau meninggalkan, maka dia disebut zalimun li nafsi. Tapi dia muslim. Karenanya tidak boleh kemudian kepada sesama muslim kita memvonis dengan vonis sebagai orang yang sesat dan ahlu neraka. Tidak boleh. Karena bagaimanapun orang itu kalau dia sudah beriman, menyatakan diri, berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia punya peluang masuk surga. Urusan nanti mampir ke neraka bukan urusan kita, ya. Urusan kita kepadanya adalah mengajak dia untuk menyempurnakan kebaikannya di dunia, dan supaya dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus dengan cara yang terbaik. Kalau kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berlemah lembut, baik dalam memotivasi ataupun memberikan ancaman, tentu kepada yang beriman kelemah lembutan itu jauh lebih layak kita berikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka begitulah Al-Quran menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan tadi kekuatan mental spiritual kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu Allah pun memberikan panduan praktis langkah-langkah dakwah yang harus beliau lakukan berdua ketika datang mendakwai Fir'aun, supaya mereka berdua bisa melakukan dakwahnya dengan penuh rasa aman dan juga benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas dalam perjuangan. Muslimin jamaah rahimakumullah, sampailah Nabi Musa ini singkat cerita kepada Fir'aun. Sampaikanlah tadi pesan yang Allah sampaikan, inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Disampaikan jelas. Apa jawaban Fir'aun? Fir'aun mengatakan, qala faman rabbukuma ya Musa. Musa, emang Tuhan kamu itu siapa sih? Nabi Musa mengatakan, saya ini utusan Tuhanmu loh Fir'aun. Tapi Fir'aun balasnya, emang Tuhan kamu itu siapa? Jadi di sini apa? Ada pengingkaran, tidak ada pengakuan dari Fir'aun bahwa dia itu punya Tuhan. Faman rabbukuma, siapa Tuhan kalian berdua itu?